Wah, pagi Sel. Tumben pagi-pagi sudah berangkat ke sekolah. Toh, biasanya jam kedua baru datang. Lu nggak usah ngejek gua lah ya. Gua juga ada rasa kesadaran juga keles. Mumpung gua mood sekolah pagi juga gitu. Tahu tuh Catherine, setelah orang kayak mau pagi, siang, malam, sore, subuh datang sekolah. Toh yang penting pergi ke sekolah, nggak ngerugiin diri juga, iya kan Michelle? Ya, gua juga sebenarnya males juga sekolah pagi-pagi. Cuma di rumah gua lagi ada masalah, mending gua sekolah aja gitu. Jangan-jangan cowok pecundang itu lagi yang mulai berulah. Emang bener-bener cowok sate rebus itu. Udah deh, daripada kita mikirin cowok bangke itu, mending kita ke kantin aja dulu. Kantin pagi-pagi kayak gini, kamu nggak lihat itu matahari 1 meter di atas kepala kita? Lagian kantinnya jauh banget cuy dari kelas kita. Aku traktir deh kalau kayak gitu. Nah, ayo sekarang. Traktir doang, mana mau. Memang babi yang kau nih. Oh, jadi gak mau nih resol ibu kantin diborong sama kami. Wah, bagus juga bujuknya. Boleh juga deh. Dasar pecinta resol. Oh ya, sama juga aku ada rumor baru loh tentang si file-file itu. Yap, bisa dibilang satu kejadian dengan cowok sate rebus kamu itu. So, jadi kita bolos pelajaran pertama aja dulu gitu. Soalnya panjang banget ini ceritanya. Masalah kalau kita dicepu sama ibu kantin, itu ringan aja. Kita sokok aja pakai duit. Kamu, Misel. Wah, lihat setan ini, lebih baik kamu nggak sekolah tadi, misal. Ya, kalau masalah kayak gitu mah ringan banget bagi gue. Selagi itu masalah tentang si cowok itu dengan si Pael, gue rela banget membuang duit-duit gue. Nggak ada resulnya coy. Kalau tahu kayak gini mending aku di kelas aja tadi nggak ikut. Bener banget lagi katamu itu. Kalau tahu jam 7 sepanas ini, mending aku di kelas aja tadi. Ya, dapat traktiran sih dari Catherine kalau kita kesini. Walaupun nggak ada resol, setidaknya ada kan onigiri di situ. Kamu lihat gak sih? Iya, aku lihat. Tapi kamu kan yang ambil duluan onigiri terakhir itu. Hahaha. Ya maaf, siapa duluan yang dapat? Dia yang punya. Nggak apa-apa deh, kan kata ibu kantinnya emang ketinggalan kan. Emang kitanya aja yang salah. Ya, ada benernya juga sih. Tapi ya, begini menurutku. Berkat si Catherine ini, kita bisa nitip bakso lebih awal. Jadi, kita nggak perlu lagi antri panjang-panjang lagi. Bener banget lagi kata kamu itu. Lain kali kita datang jam 6 subuh aja gak sih kesini? Seriusan, ini cuman kita bertiga doang di kantin ini. Iyalah, kita bertiga doang. Bagus lagi gak sih bertiga di sini? Kan bebas gitu mau cerita. Udah sekalian cowok kita bertiga. Itu berdua cowok siapa? Hantu. Lah iya lagi kocak. Kok gua nggak sadar sih kalau ada mereka? Lah iya lagi kok ada mereka berdua ya. Tapi kok gua nggak pernah lihat mereka berdua ya. Nah, bagus nih buat topik kita hari ini. Gini ya, lo pada tahu kan tentang geng yang sampai kepala sekolah kita aja tutup mata loh? Cat, lebih baik kita jangan bahas itu sekarang deh. Siapa tahu nanti kita jadi target mereka kalau kita ngomongin mereka gitu. Benar kata Darci.
Ganti aja dulu topik kita hari ini. Contohnya, menjodohin Darci dengan cowok yang duduk di sana bagaimana? Diam aja disenggol. Mending lo aja deh sama cowok itu. Tapi iya gak sih Cat, si Michelle cocok dengan cowok itu? Sorry to say, amit-amit banget. Lihatlah rasa suka di wajahnya. Bener banget lagi, kita udah lama loh nggak main ship-shipan gini. Apalagi Michelle korbannya. Ya Allah, lemparlah mereka ke padang pasir ya Allah. Kalau bisa ditendang aja ya Allah. Dari sekian banyak cowok, mengapa mereka berdua, ha? Widih, tumben nih request. Mau siapa nih? Mau itu, si Leo? Hidih, Najong, nggak mau lah. Tuh, kamu ini mah ingat ya, benci itu jadi cinta. Siapa tahu gitu kan, nggak ada yang menduga gimana kedepannya gitu, ya gak? Bener itu kata Darci, dengerin ya itu Michelle. Gini ya, si Leo itu anak perusahaan yang lagi terkenal di kota kita. Iya, kota Valdan. Tapi aneh gak sih, bapaknya pintar, anaknya bodoh. Mana suka nyerobot antrian orang lagi. Mentang-mentang banyak duit, awas aja dia. Gua sumpahin kepleset rezeki. Iya lagi, kalau sama gua apa gak bodoh gua. Tapi Shell, dia kan ganteng tuh, sama cakep tuh. Bukannya bisa ya saling melengkapi? Gak tahu gue mau netral aja ya. Kalau gue setuju, itu berarti karena cocok sama si Michelle. Tetapi kalau nggak cocok itu karena sifatnya jijik banget gue, sumpah. Kalau kayak gitu mah mending gak usah sipin gue, bejir. Toh ya, kalau sifat dia memang kayak gitu, emang gak cocok sama gue. Toh yang ada gue kemasukan Khodam Ahmad Mujahidin kosong. Rumor tentang si Pael sama cowok busuk itu gimana tuh? Oh, masalah itu ya, itu kejadiannya di bawah tanah Valdan karena ada perkelahian antar 3 geng sekolah. Bisa jadi karena permasalahan itu Pael melampiaskan amarahnya di keluargamu. Iya gak sih? Masuk akal banget gak sih? Menurut gue enggak juga sih. Kayaknya ini masalah uang deh. Nah itu maksud gue coy. Secara gini ya, ada satu geng yang kalah. Mungkin Pael, siapa tahu ya. Terus gimana hubungannya sama si cowok sate rebus itu? Secara dia kan gak ada hubungannya sama geng-geng itu. Lagian kami diem doang, tiba-tiba dia marah. Apa coba alasannya? Pael sebagai alasan. Emang bener-bener bangke banget dua cowok itu. Si Pael dengan cowok sate rebus itu lebih baik kita tutup mulut sampai sini. Takutnya ada yang mendengar. Kalian gak curiga sama dua cowok itu? Dari gerak-gerik lebih baik kita ganti topik pembicaraan kita. Leo, you attractive. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with Serius, ini gue pulang paling terakhir di sekolah ini. Ini gara-gara kucing mau makan lukisan gue. Aduh, sial banget gue hari ini, buset. Abang pulangnya malam lagi. Aduh, bisa-bisa gue didapat maghrib. Kalau bisa gue nginep aja di sekolah ini. Ya Allah, mana HP gue habis baterai. Lupa bawa powerbank lagi. Ini hidup gue kenapa sih, ya Allah. Ini kucing juga ngapain sih? Kayak gak ada makanan lain selain lukisan gue. Aneh ya kucing zaman sekarang. Kucing di rumah gue makan kayu lagi. Duh, gimana lagi ini? Kok aku ngerasa diliatin ya ini? Hah? Seriusan itu Leo? Loh. Yang penting gak ada hubungannya sama gue toh. Toh gue juga yang lagi sial hari ini. Anjir, adek gue ini kemana, cok? Lama banget, buset nih. Keburu maghrib para kubur dia kali ya. Tahu-tahu gini mending gue pulang aja tadi. Keburu penunggunya ngamuk dan situ gimana ya? Gue langsung kendarin motor ke lantai 2 aja ya tadi ya. Ide bagus sih, tapi kalau ada satpam gimana ya? Buset. Gila, kirain apaan anjir? Mirip setan ya.
Dia orang yang gibahin aku tadi gak sih? Bolah, yang penting adik gue cepat keluar dari sekolah situ. Gila banget anjir, kok lama banget sih dia itu. Mending gue tinggal aja gak sih? Ya wes lah, I don't care. Woi. Apaan buset? Temen eskulnya Lena ya, bisa panggil Lenanya gak? Dia dari tadi nggak ada keluar-keluar. Lah, ketiduran lo di parkiran. Orang kelas seni udah pulangan dari jam 3 tadi. Lu ngapain aja tadi, kocak? Hah, yang bener aja deh. Masa iya gue nggak lihat Lena tadi? Tapi kan harusnya Lena juga nelpon gue. Yang bener aja deh lo. Santai, santai, beneran deh. Coba aja lo nelpon dia. Cih, ya wes lah. Apes banget sih hidup gue hari ini. Kalau tahu gini mending gue ngumpul aja bareng temen gue. Iya bang, kenapa? Len, lu di mana anjir? Gua tungguin lo dari jam 3 sampai sekarang nggak keluar-keluar. Lo kemana, buset? Demi lo, gua agak pulang-pulang ke rumah. Loh, lu jemput gue? Gue nggak lihat lo. Lagian gue pulangnya jam 3. Lo ngapain di situ? Lagian Allah sih nggak ngabarin gue kalau lo jemput gue. Ye, kocak. Harusnya lu lihat dulu ke parkiran, kocak. Ya udah deh, yang penting lo udah di rumah kan. Sebagai gantinya, lo harus traktir gua nanti. Bye. Nah, terus lu ngapain di sini? Hah? Oh, nungguin abang gue. Ditinggal pacarnya ya? Kecian banget, cewek. Apaan banget, orang dia adek gue, sok tau banget sih lo. BTW, apa agak kelamaan nungguin abang lo? Oh alah, adek lo. Ya, paling maghrib toh dijemput. Apa, lo mau nganterin gue? Sebagai rasa terima kasih gue kepada lo, jadi mau gue anterin, mau gak lo? Boleh aja sih. Anjir, kalau ketahuan abang gimana ya? Gimana ya? Aduh, boleh sih. Daripada gue pulang malam kan. Betul-betul lo ini. Kalau lo milih nunggu abang lo, paling lo dikejar sama penunggu sekolah ini. Siapa tahu aja. Wah, berani juga nih monyet. Udah deh, kalau itu mau lo, gue ikut deh sama lo. Makasih banyak loh ya. Ya udah, buru naik. Lama gue tinggal lo. Sekali lagi gue terima kasih banyak ya sama lo. Berkat lo gue gak jadi nih nginep di sekolah. No problem. Gue juga makasih banyak sama lo. Kalau seandainya lo gak ada di situ, kayaknya gue sudah salam sejahtera dengan penunggu sekolah itu. Wah, ada ya cowok gak mau salam sejahtera dengan sesama setan. Masih untung kan lo gak tidur sesama setan. Oke, gue kalah. Lama-lama gue pening juga ngeliat muka lo. Sekian kata dan kalimat dari gue. Sampai jumpa. Bye. Lihatlah sopan pada dirinya. Sangat sopan. Setannya belakang lu tuh. Iya, monyet. Michelle pulang. Hah? Oh alah, abang toh. Cie, ada yang pulang bareng bubupnya nih. Katanya pulangnya malam. Lantas ini apa? Kalau pulangnya jam segini kenapa nggak jemput aku, Bang? Asal lo tahu kayak anak buangan gue di sana. Loh, gua sudah jemput lu keles jam 4, tapi lo nggak keluar-keluar. Jangan salahin gua lah, gua langsung pulang gitu. Lagian ngapain sih lama-lama di dalam sana? Nanya lo, ngepet gue di dalam sana. Kan gue udah bilang di chat kalau gue pulang lambat. Gak ada notif chat lo, kocak. Sudahlah, yang penting lo udah pulang kan.
BTW tadi yang ngantar lo itu Leo kan? Iya, sejujurnya sih gua males pulang bareng dia. Ya begitulah, yang penting ingat kan dia siapa. Dan ingat juga malam ini lo patroli sama Catherine. Catherine ngubungin gue tadi. Catherine lagi. Sekali-kali kayak sama Darci. Pasti alasan Darci sibuk lagi. Bosan tahu. Gue juga gak tahu juga. Namanya kesibukan orang juga berbeda-beda. Mau gak mau, lo patrolinya sama Catherine. Tapi bagusnya hari ini Renda juga ikut patroli. Mau si Rendra Ken tetap bosan tahu. Sudahlah, jalani aja dulu misi lo itu. Paling Darci besok patroli lah. Oke lah, aku akan nerima ini. Catherine. Sorry Cat, lama. Soalnya tadi kucingku tumbuh telur. Kasih alasan tuh masuk akal dikit dong. Kayak contohnya dinosaurusku masuk ke dalam rumah gitu lah. Iya, gak apa-apa. Aku juga baru datang juga toh ke sini. Darci gak patroli lagi ya. Jadi kita berdua aja nih patroli. Iya, hari ini Darci nggak ikut patroli juga. Tapi hari ini Kak Rendra ikut patroli. Jadi kita bertiga hari ini. Oh alah, Kak Rendra toh. Nah, hari ini misi kita apa hari ini? Misi kita hari ini adalah nangkap belut di langit. Bercanda. Hari ini misi kita itu sebenarnya berpisah. Misi gua patroli di area Kota Valdan, sedangkan lo sama Kak Rendra nyelidiki pusat kantor Hamgrace. Nanti lo nyusul aja ya Kak Rendra. Gua bakalan patroli sendirian. Oh, jadi kita berpisah dong. Kalau kayak gitu sama aja gak sih? Ya sudahlah kalau begitu. Misi kita makin lama makin berat ya. Ini semua gara-gara tuh Ikriu gak sih? BTW yang bener aja nih, lo pakai rok patroli. Of course lah, karena harinya panas makanya aku pakai rok. Jika dilihat dari sekilas mata, misi ini memang benar-benar merepotkan. Tetapi bagi gua, ini malah memudahkan gua untuk mencari orang itu. Hah? Orang mana lagi yang lo incar? Cukup banyak orang yang kau cari tahu. Memang misi ini berkaitan dengan si Pael dengan cowok itu. Entahlah, kau tahu sendiri kan, hobiku mengincar orang. Wah, iya juga. Apa yang dilakukan Darci ya jadi sesibuk itu? Sampai-sampai dia lupa pada gengnya sendiri. Sehingga aku sampai patroli sendirian. Bener-bener aneh sih. Lebih baik aku tidak memikirkan hal ini. Aku akan melanjutkan misiku yang kedua ini. Mampus, hawa-hawa apaan lagi ini? Paling benci deh kalau ada hawa-hawa kayak gini. Siapa lagi sih yang membuat hawa-hawa kayak gini? Gila, ini mah mengalahi lemari merindingnya. Toncok gaya. Nah kan, ikutan berhenti juga. Awas lo, gua tendang lo ke Paris sana. Gila, Leo, anjir. Woi kocak, lu ngapain ngedap-ngedap di belakang gua, ha? Gak ada kerjaan lain gitu selain nyulik anak orang? Jadi manusia normal dikit dong. Ya, Siapa juga yang mau nyulik tuh kocak? Ini juga yang ditendang siapa? Yang marah siapa? Aneh banget sih. lah, lo sendiri juga main ngedap-ngedap di belakang gua. Kayak setan tau gak? Setan, lo kali setannya. Yang ada setan asli pun takut sama lo. Nenek kau setan. Nenek kau maling. Nenek kau penunggu sekolah. Alah, nenek kau, kakekku. Gila, hampir aja keceplosan. Alah, berisik lo. Minimal bantu gue, kek. Gua bantu lo. Cah, tidak akan. Jangan manja, berdiri sendiri. Sombong banget jadi manusia, buset. Bodo amat gue. Ya apa lo? Lebih baik gue ditembak sahabat sendiri daripada nolongin lo. Buset. Setan atau manusia lo? Gak ada hati nurani banget. Ya sudah, gue gak perlu juga minta tolong sama lo. Astaga. Hah? Woi, alarm siapa ini kocak? Walah, si blow on merah toh. Woi, Davian, matiin alarm lu kocak. Aduh, mereka berdua malah gak hadir hari ini. Bolos gak sih mereka ini? Kurang ajar banget sih. Jadi gue harus ngapain hari ini? Atas nama Michelle, dipanggil Ibu Aisyah. Hah?
Ibu Aisyah, ngapain coy? Masalah tugasku yang kemarin. Gak tahu Shell, tenang aja. Kayaknya penilaian lukisan lu kemarin deh. Oh, penilaian lukisan gue kemarin. Oke deh, makasih ya Len. Masa iya penilaian semendadak ini? Nggak salah tuh. Paling masalah tugas gue kemarin yang dimakan kucing. Apa saya hari ini? Mimpi apa sih gue kemarin? Kamu Michelle Officina kan? Iya bu, saya orangnya. Ada apa ya bu memanggil saya? Oh iya, ibu mau manggilmu karena ini masalah penilaian lukisan kita kemarin. Jadi rencana ibu mau menunjukkan siapa yang akan menjadi perwakilan sekolah kita. Hah? Perwakilan? Terus hubungannya sama saya ada apa bu? Ini maksudnya ada perlombaan atau gimana bu? Tidak ada, ini tidak ada kaitannya dengan perlombaan. Ibu rasa kamu cocok untuk menjadi perwakilan sekolah kita. Karena hasil penilaian lukisan kita kemarin, hanya lukisanmu yang menurut ibu menarik ya. Tapi ibu memiliki satu pertanyaan kepadamu. Apakah dalam lukisanmu itu memang ada unsur pau kucing? Bukankah kemarin kita memiliki satu tema saja untuk lukisan? Ada pau kucing di lukisan saya. Sepertinya itu ulah kucing juga bu. Gak mungkin juga bu saya menambahkan 2 tema dalam lukisan tersebut. Ada-ada saja hidupmu ini. Kemarin dimakan kucing, sekarang kucing menginjak lukisanmu. Gak sekalian, besok lukisanmu dicuri kucing itu. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting kamu menjadi perwakilan sekolah ini. Ibu berikan rasa semangat untukmu. Tetapi kamu memiliki tugas, yaitu mengulang tugas untuk membuat tema kemarin. Oke deh bu, terima kasih atas informasinya bu. Kira-kira kapan ya bu untuk pengumpulan tugas lukisan saya? Kumpul saja pada saat kelas seni minggu depan. Oke bu, saya pamit keluar ya bu. Halo setan. Jangan ganggu gua ya monyet. Wah, ngeri juga nih kalau marah. Ada apa nih? Habis dari ruang guru yang bad mood. Apaan sih? Hobi lu menguntit cewek ya? Nah aja gue pergi, pasti lo tahu. Nguntit ya lo? Masa lo, siapa juga yang mau nguntit lo, kocak? Allah, lo terus ngapain di sini? Ngikutin gue juga. Pret, ngarep lo. Orang ini tempat gue biasanya bolos kok. Udahlah, bilang aja ini masalah lukisan tadi kan. Gue gak sengaja nguping. Soalnya gue juga ada di ruang guru tadi. Iya, ini masalah lukisan tadi. Aku memiliki satu trauma di saat ketika aku mengikuti festival. Dilihat dari raungan wajahmu sepertinya trauma yang berat ya. Mau kusuruh Ibu Aisyah untuk mengganti perwakilan? Enggak perlulah. Ibu Aisyah itu susah untuk dibujuk. Gue bisa aja kok. Masa lalu biarlah berlalu, Leo. Ya wes lah kalau begitu. Tapi sepertinya kayaknya masih ada beban lo gak sih? Masalah tugas baru lo. Wah, kesempatan manjangin topik juga ya lo. Karena lo nanya, bisa kali ya bantuin gue? Buset, gue cuman basa-basi doang, kocak. Alah, bantuin gue aja lah. Daripada ngebolos mulu. Oke deh, gue akan bantu lo. Artis gitu, makanya banyak yang minta tolong sama gue. Ngajong kalau liwak. Oke deh, besok pagi ya. Oke nyet, lihat aja nanti gue. Untuk project 8 sudah selesai kami sembunyikan, Pak. Baiklah, sekarang kirimkan project 3 ke CEO. Baik, Pak. Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. You know, pick up your phone. Michelle, ada yang mau gue omongin sama lo. Papa tadi nelpon gue buat nyuruh kita kembalilah ke rumah asal kita. Kalau tidak bisa... Apa? Hah, lo masih mau manggil orang brengsek itu dengan sebutan papa? Lo nggak ingat apa yang dia lakuin sama kita, hah? Enggak juga, Michelle. Ini kan demi kebaikan kita juga kan. Apanya demi kebaikan kita? Lo masih maafin dia ya? Lo nggak ingat
apa yang dilakuin sama gue. Gue hampir sekarat tahu gara-gara dia. Dan lo mengatakan ini demi kebaikan kita. Rusak ya pola pikir lo. Mau adiknya mati kali ya? Jangan-jangan lo masih maafin dia gara-gara orang brengsek itu nyelamatin lo dari tragedi kejadian itu. Shell, jaga omongan lo. Apaan? Kan fakta. Dari dulu juga gue benci banget sama keluarga ini. Di keluarga ini gue gak pernah disayangi setulus-tulusnya. Asal lo tahu cuma bunda doang yang ngerti perasaan gue, tahu gak? Seandainya kejadian itu gak ada, bunda masih hidup kan sampai sekarang. Lihat, sekarang bunda mati begitu aja. Ini semua gara-gara papa lo, tau gak? Bener-bener gue cuma disengsarain di keluarga ini. Sudah, puas lo ceramahin gue ha? Seakan-akan kematian bunda itu gara-gara papa. Bisa gak sih? Dia itu juga papa lo, tau gak? Maafin dong papa lo. Masa lalu biarlah berlalu, Sel. Berlalu, lo gak tahu ya rasanya dihantui trauma, ha? Kali ini gue aja yang pergi. Lo di sini aja. Lo kan cinta sama papa lo itu. Jangan berharap kita bakal ketemu lagi. Gue bener-bener benci banget sama lo, Vel. Gue kecewa sama lo, Vel. Sampai jumpa di peperangan antar geng Marvel Aviation. Michelle, kemana malam-malam gini ha? Orang brengsek itu berhasil mencuci otak abang Marvan lagi. Nggak expect gue dihancurin lagi keluarga gue. Nggak pernah tuh gue hidup senormal sekalipun gitu. Sakit banget hati gue sumpah. Bisa gak sih sehari aja punya keluarga yang bener-bener cemara banget kayak orang-orang itu. Dulunya sih gue masih punya Marvan, tapi sekarang Marvan dicuci otak terus sama orang brengsek itu. Kencan ah. Sel, sendiri lagi? Enggak, lagi berduaan gue sama Kunti. Oh, ya sudah, aku izin duduk sini ya. Ya udah, duduk aja. Masalah keluarga lagi. Ya begitulah, seperti biasa. Seperti dulu. Zaman-zamannya orang brengsek itu suka memukulin kami. BTW, kenapa tiap gue depresi lo selalu ada di sini? Hahaha, dari dulu juga hanya gue di samping lo ketika lo benar-benar depresi. Oh iya juga ya, bener sih kata lo itu. Gak ada selain lo lagi yang biasanya nemenin gue. Rumor mengatakan kita adalah musuh yang benar-benar nggak bisa disatuin ya. Bener, orang-orang pada ngira gitu itu musuhan. Heran gue, siapa sih yang nyebarin rumor gak masuk akal itu? Tapi Sel, mereka ada benernya juga kok bilang begitu. Suatu saat kita tidak akan bersatu lagi, Sel. I don't know what do you mean, bro. Ya, daripada memikirkan hal itu, gue akan di sini sampai hati lo tenang. Wow, oke. Dia adalah Pael. Dia adalah temanku sejak kecil. Aku menganggap dia sebagai kakakku karena dia seumuran dengan Kak Marvan. Tetapi hal tak terduga, tak sengaja aku menemukan satu hal, bahwa Pael adalah salah satu bagian dari Michelle. Bunda dibunuh. Pael?